teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan, Rahayu. Masih dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Nah, udah numpuk lagi, udah banyak. Dan ini masih ada yang belum aku tulis. Aku menjawab pertanyaan. Ini seorang cowok, usianya baru 22 tahun ya. Dia bertanya tentang apa sih pentingnya kesehatan jiwa. Oke. Mas, aku jawab ya. Aku tadi udah merespon via WA. Aku jawab lewat video aja. Biar bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang. Oke, apa pentingnya kesehatan jiwa? Kalau dulu sih aku belum paham ya apa pentingnya kesehatan jiwa. Jadi aku masih sama seperti manusia-manusia lain yang lebih concern pada kesehatan fisikku daripada kesehatan jiwaku. Jadi ketika flu, ketika demam, ketika badan ngerasa nggak enak, itu buru-buru untuk cari solusi, cari tahu, ya, buru-buru minum obat, buru-buru minum ke dokter, ya, memeriksakan diri ke dokter. Kadang juga pijet, terapi akupuntur, akupressure dan segala macam. Itu semua ditempuh. Karena konsennya masih di situ, kesadarannya masih di situ. Nah, seiring berjalannya waktu, nah aku mulai menemukan kesadaran-kesadaran baru. Oh, ternyata kesehatan jiwa ini sangat penting. Karena itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Gitu ya. Seluruh kehidupan kita, ya. Ketika jiwa kita tidak sehat, ya, otomatis cara berpikir kita juga tidak sehat, emosi kita juga tidak sehat, dan perilaku kita juga terpengaruhi dan menjadi kurang sehat juga, gitu. Nah, ciri-ciri jiwa-jiwa yang tidak sehat itu seperti apa sih? Mungkin ini jamak ya dirasakan banyak orang ya. Biasanya orang-orang yang terganggu kestabilan jiwanya ya. Aku kalau ngomong kestabilan mental itu kan rada aneh toh. Kalau di Indonesia itu kata-kata yang menggunakan kalimat-kalimat yang menggunakan kata mental itu kadang-kadang kan kurang bisa diterima ya. Kayak kesehatan mental itu kan kurang bisa diterima. Kalau di luar negeri sih ketika orang merasa insomnia, nggak bisa tidur ya selama beberapa hari, itu mereka langsung aware, oh iya berarti ki mentalku ini bermasalah ini, mentalitiku bermasalah, dan mereka dengan sadar pergi ke psikiater, pergi ke dokter jiwa untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di dalamnya. Tapi kalau di Indonesia itu kan hal-hal begitu itu masih belum umum ya. Hal-hal begitu itu masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Jadi kalau misalnya ada orang pergi ke psikiater, itu temannya selalu ngelihatnya dengan tatapan yang aneh. Udah sedalam itukah masalahmu? Atau udah separah itukah masalahmu? Sehingga harus pergi ke psikiater. Apalagi kalau misalnya ada temannya yang pergi ke dokter jiwa. Wah, itu shocknya bisa berlipat-lipat itu. Jadi dianggap masalah mental ya, kesehatan mental itu masih agak tabu sih kalau di Indonesia. Walaupun pada kenyataannya itu menjadi PR yang sangat penting, apalagi after COVID ini ya. Banyak sekali orang-orang yang bermasalah jiwanya, bermasalah mentalitinya gara-gara COVID kemarin. Banyak usaha-usaha yang bangkrut, banyak orang yang kehilangan orang-orang terdekatnya, kehilangan anggota keluarganya, kehilangan orang tuanya, dan segala macam. Dan itu kena mental banget ya, hampir semua orang. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak yang aware.
udah mulai banyak orang yang mulai mencari tahu ada apa sih sebenarnya di dalam diriku ini. Kok aku ngerasa kayak ada yang nggak beres, kok aku ngerasa nggak biasanya, kok aku ngerasa ada masalah ini di dalam gitu. Itu terjadi setelah COVID ya. Jadi orang-orang itu lebih terbuka, ada hikmah di balik sebuah masalah itu memang benar adanya ya. Nah, ciri-ciri orang yang kesehatan jiwanya atau kesehatan mentalnya terganggu. Ketika kita selalu dalam kondisi cemas, ya, cemas yang berlarut-larut, setiap hari cemas, setiap menghadapi permasalahan cemas, ketika ada masalah di kantor cemas, bahkan ya ada yang sampai berkeringat dingin, tangannya berkeringat dingin, tubuhnya berkeringat dingin, kakinya berkeringat dingin. Ada yang seperti itu juga. Terus ada yang moody, dikit-dikit bad mood, dikit-dikit bad mood. Jadi segala sesuatu itu harus mengikuti moodnya. Ada juga yang seperti itu. Ada yang jadi pemarah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Sumbunya jadi pendek. Yang sebelumnya lumayan panjang, sekarang jadi lebih pendek. Ada juga yang seperti itu. Ada yang ngerasa tidak bersemangat. Kok aku mau gerak rasanya males. Aku mau begini males, aku mau begitu males. Jadi ketika dia mau berjalan, ketika dia mau maju, itu seakan-akan ada yang gendoli, ada yang menariknya mundur ke belakang. Itu juga ya. Ada yang kurang percaya diri, ya. Ada yang kurang motivasi. Ada yang tiba-tiba sedih, nggak ngerti alasannya apa, tahu-tahu sedih aja. Ya, jika dari semua yang aku sebutkan tadi salah satunya kalian mengalaminya, bisa dicermati, jangan-jangan kalian juga terkena sindrom mentality, jangan-jangan kalian juga ada masalah di kesehatan jiwa kalian, begitu ya. Terus faktornya kenapa sih kok bisa terjadi seperti itu? Faktornya banyak ya. Jadi kalau untuk urusan mentality itu faktornya banyak banget. Ya. Sebagian besar itu karena ada program yang berjalan di pikiran bawah sadarnya tanpa diketahui. Ya, misalnya aku nih contohnya. Aku aja contohnya ya. Misalnya aku nih, aku ini orangnya moody banget, gampang nangisan, ya. Ada masalah nangis, ada apa nangis, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Jadi rasaku itu lebih banyak diisi dengan rasa-rasa yang tidak memberdayakan diriku, ya. Akhirnya mempengaruhi semua kehidupanku. Bisa di dalam bisnis, bisa di dalam relasi, apapun bentuknya. Ya. Karena sifat yang moody itu. Ya. Nah, itu faktornya banyak. Bisa jadi tanpa aku sadari ada program yang terinstall atau program yang berjalan di pikiran bawah sadarku. Bisa jadi. Ya. Atau bisa jadi juga ya, aku yang tanpa sengaja membangun bonding-bonding itu. Tanpa sengaja aku membangun bonding-bonding itu. Ya. Gampang melo, terus habis itu gampang berempati dengan orang lain. Ya. Terus habis itu menghadapi segala permasalahan itu selalu mengedepankan hati, bukan pikiran jernih. Jika itu dilakukan terus-menerus berulang-ulang, ya, maka tanpa kita sadari itu akan terbangun program di pikiran bawah sadar kita tanpa kita sadari. Dan pikiran bawah sadar itu kerjanya otomatis, dia tidak perlu mengkonfirmasi dulu ke pikiran sadar, dia bekerja secara
otomatis. Kurang lebih begitu ya. Uh, Semoga jawabanku cukup memuaskanmu ya. Nanti akan aku sambung dengan topik-topik kesehatan jiwa yang lain yang lebih detail ya, tentang apa itu trauma, apa itu luka batin dan segala macam. Jadi kesehatan jiwa itu sangat penting karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita seluruhnya, mempengaruhi cara berpikir kita ya, mempengaruhi cara bertindak kita ya, dan mempengaruhi emosional kita. Oke, terima kasih banyak. Semoga cukup menjawab dan cukup memuaskan jawabannya. Mohon maaf kalau ada ketidaksesuaian. Rahayu. Sampai jumpa.